Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Apa kabar orang tua yang hebat, senantiasa menemani anaknya belajar? Di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua sudah rindu ingin pembelajaran tatap muka langsung. Tapi keadaan yang mengharuskan kita tetap PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena itu, Bapak ajak, mari melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker bila bepergian. Yang kedua, mencuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tema 2, subtema Asmaul Husna. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berikanlah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pembelajaran kali ini tujuannya adalah Ananda harus mampu menjelaskan 4 Asmaul Husna dengan baik. Baiklah, Bapak mulai dengan pelajaran. Yang pertama dulu, pengertian. Pengertian Asmaul Husna. Dari segi bahasa, Asmaul Husna ada 2 kata, asma dan husna. Asma artinya nama-nama, husna artinya baik. Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Kemudian dari segi istilah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini ada 4 Asmaul Husna yang Bapak akan jelaskan. Yang pertama, Al-Mu'min, artinya yang maha mematikan, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah lah yang menetapkan kematiannya. Apakah itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, apakah itu orang yang sakit karena virus corona, atau dengan sakit dengan sebab yang lainnya. Manusia tidak bisa lagi menghindari yang namanya kematian. Yang mau kita lakukan adalah bagaimana kita mati dengan membawa kebahagiaan. Untuk bahagia, tentu kita harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah Allah misalnya sholat, zakat, puasa, beribadah yang lainnya. Larangan Allah misalnya dilarang berkelahi, dilarang menceritai kekurangan orang lain, dilarang untuk mencuri, dilarang untuk membantah orang tua. Jika orang tua menyuruh, harus segera dilaksanakan. Tidak boleh berkata, kenapa saya, kenapa bukan kakak saya, kenapa bukan adik saya. Kita terpilih, kita akan laksanakan. Itu adalah ibadah. Selanjutnya, yang kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sumber dari segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. Karena itu, kita harus memelihara kehidupan. Di antaranya adalah menjaga kebersihan, memelihara diri,
makan pada waktunya, tidur pada waktunya, bermain pada waktunya, bangun tidur pada waktunya. Jadi kita laksanakan segala sesuatu sesuai dengan waktunya, sehingga kita dapat memelihara kehidupan. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam melaksanakan sesuatu tidak bergantung kepada yang lain. Dia berdiri sendiri, berbeda dengan makhluknya. Pelajaran yang kita ambil di situ bahwa dalam melaksanakan sesuatu kita harus mandiri. Tidak boleh bergantung kepada orang lain. Misalnya merapikan tempat tidur sendiri, kerjakan PR sendiri, makan sendiri, membantu orang tua sendiri. Harus semuanya mandiri. Yang keempat, Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, satu, bukan banyak, bukan tunggal, tapi satu. Dia berbeda dengan makhluknya yang terdiri dari beberapa bagian. Pelajaran yang diambil di situ bahwa dalam melaksanakan sesuatu kita tidak boleh bergantung kepada yang lainnya. Misalnya teman tidak kerjakan PR-nya, kita tidak boleh ikut tidak kerjakan PR. Teman kalau disuruh sama orang tuanya membantah, kita tidak boleh membantah orang tua. Kita kalau disuruh oleh orang tua harus mengikuti, jangan mengikuti orang lain yang suka membantah. Jika diajak melaksanakan sesuatu yang dilarang, Anda harus berani menolaknya. Itulah pelajaran Esa dari Allah. Demikianlah pelajaran pada kesempatan ini. Sebagai pengantar, nanti ada tugas yang Bapak share lewat WhatsApp. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi